Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Corona segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kami serta dosa-dosa seluruh umat di bumi. Di bulan yang suci fi syahri Ramadan, berikanlah keberkahan pada kami. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Bersabarlah selalu murid-muridku, keadaan ini pastikan berlalu. Ingat selalu pesan Bapak Ibu, di rumahlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas yang senantiasa membimbing anak-anak kami, siswa-siswi MI Mutahuda yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya untuk selalu belajar di rumah. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami cintai, anak-anak kami, siswa-siswi MI Miftahuda Tanggulani. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya masih berpuasa. Kita semua bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini dari awal hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Di pesantren Ramadan hari ini, hari yang keempat untuk pesantren Ramadan, akan membahas mengenai zakat fitrah. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait zakat, begitu pentingnya zakat sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memposisikan zakat dengan sholat. Dalam Al-Quran segala sesuatu yang penting, yang itu sejajar, yang itu terkait, Allah selalu menyandingkan itu dalam ayat-ayatnya. Sering kita ketemu dengan ayat yang itu berbunyi wa aqimus shalah
wa atuz zakah. Kata itu dalam Al-Quran kalau kita cari ada tidak kurang dari 80 kali, bahkan mungkin bisa lebih. Karena saking pentingnya zakat bagi kita selaku umat Islam. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Begitu pentingnya zakat. Nah, kemudian apa itu zakat? Zakat secara bahasa itu berasal dari kata zakah syai'. Zakah syai', yang artinya adalah berkembang dan bertambahnya sesuatu. Ini arti zakat secara bahasa. Kemudian arti zakat secara istilah. Jadi zakat secara istilah adalah jatah tertentu dari harta tertentu, kemudian di waktu tertentu dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Ini zakat secara istilah. Nah, kemudian macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini ada 2 macam secara garis besar. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta benda. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan fokus membahas tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah ini terdiri dari 2 buah kata. Yang pertama zakat, yang kedua al-fitrah. Al-fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Kemudian dikatakan zakat fitrah adalah zakat untuk badan dan jiwa. Jadi yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seseorang yang telah berbuka dari saum Ramadan sebagai pembersih jiwa dan pelengkap atau penyempurna ibadah puasa yang telah dilakukan. Ini definisi ataupun pengertian zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat zakat fitrah. Kriteria orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang pertama, syarat zakat fitrah adalah beragama Islam. Baik dia laki-laki maupun perempuan, balita, anak yang baru dilahirkan, orang dewasa sampai lansia pun syaratnya adalah beragama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib atau tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah menemui 2 waktu, yaitu waktu di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Jadi 2 waktu ini menjadi syarat seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi misalnya ada seseorang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian nanti malamnya bertemu dengan bulan Syawal, ya, setelah sholat maghrib misalnya, atas izin Allah ternyata Allah berkehendak untuk mengambilnya, orang tersebut meninggal dunia setelah sholat maghrib misalnya, maka sudah bertemu dengan bulan Syawal. Maka atas orang tersebut tetap diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, tentunya oleh keluarganya. Dan sebaliknya, misalnya ada bayi yang dilahirkan pada malam hari di bulan Syawal, malam hari setelah takbir sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib misalnya ibunya melahirkan seorang anak, seorang bayi, berarti bayi tersebut hanya bertemu dengan bulan Syawal, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, untuk bayi yang baru dilahirkan tersebut tidak wajib, tidak masuk syarat untuk dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki kemampuan, dalam arti bahwa keluarga tersebut, orang tersebut memiliki makanan, memiliki harta yang itu bisa digunakan untuk makan dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan esok harinya pada hari raya tersebut. Ini syarat menunaikan zakat fitrah.
Jadi yang pertama adalah beragama Islam, kemudian yang kedua menemui dua waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal walaupun hanya saat. Kemudian yang ketiga mempunyai harta ataupun mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian terkait waktu menunaikan zakat fitrah, ada 5 macam pembagian waktu terkait menunaikan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu jaiz atau waktu yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan, diizinkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Bermula dari awal bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Jadi selama 1 bulan, dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, itu waktu jaiz. Yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Adalah setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ini masuk waktu yang wajib. Jadi seorang harus sudah mengeluarkan zakat fitrahnya pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu afdol, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan. Misalnya tadi subuh, ini hari terakhir bulan Ramadan, ya, sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri sampai besok misalnya besok Lebaran, ya. Jadi adalah waktu yang afdol setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Jadi waktu sholat Id, ya, sampai terbenamnya matahari 1 Syawal. Ini masuk waktu yang makruh. Kemudian yang kelima adalah waktu haram. Kapan itu? Yaitu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Di situ masuk waktu yang haram. Karena tujuan dari zakat fitrah diantaranya adalah untuk memberikan makan fakir miskin agar mereka bisa berhari raya, ya. Jangan sampai nanti ada orang yang berhari raya, ada fakir miskin di kiri kanannya, tetangganya tidak bisa makan, ya, karena tidak memiliki beras. Kemudian besaran zakat fitrah, ya, apa toh yang harus kita keluarkan sebagai zakat fitrah, ya, dan seberapa banyaknya, ya, mungkin pertanyaannya begitu. Jadi zakat fitrah ini kalau kita menilik ke zaman Rasulullah dulu, dari keterangan-keterangan hadis-hadis yang ada, bahwa pada zaman Rasulullah berzakat itu adalah dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum. Artinya itu adalah makanan pokok untuk orang pada masa itu. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Ya, makanan pokoknya adalah makanan pokok yang berlaku di daerah setempat. Seperti kita umumnya adalah makan beras. Nah, setelah disepakati, ya, jumhur ulama bahwa kalau disamakan di sini dengan beras itu 1 sok kurma itu, ya, atau zakat pada waktu Rasulullah disamakan dengan sekarang, ya, ini setara dengan mengeluarkan 2,5 kg beras, ya, 2,5 kg beras untuk setiap 1 jiwa, ya, 1 orang, ya, 1 kepala itu mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kg beras. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita berzakat itu dengan uang, boleh nggak ya? Nah, secara dasar, ya, dari hukum awalnya bahwa mengeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok, ya, makanan pokok yang itu sebagai makanan untuk fakir miskin, ya, fakir miskin yang memang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Nah, jika terpaksa kita harus berzakat dengan uang, misalnya kita tidak punya beras, atau mungkin zakat dengan bentuk uang, ini nilai maslahatnya lebih banyak, manfaatnya lebih besar, maka diperbolehkan untuk berzakat dengan uang, ya. Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya adalah berzakat dengan berupa makanan pokok, yaitu beras untuk daerah kita. Kemudian para mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Terkait untuk zakat fitrah ini
secara garis besar ulama memiliki dua pendapat. Yang pertama adalah boleh dibagikan kepada 8 asnaf ya. 8 asnaf yaitu fakir ya. Fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi, tidak kuat dan lain sebagainya. Ini disebut dengan fakir. Yang kedua yaitu orang-orang miskin, yaitu orang yang sudah berusaha bekerja tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang bertugas mengambil zakat dari para musaki, orang-orang yang berzakat, dan mendistribusikan, ya mengirimkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini disebut dengan amil. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Tujuannya adalah untuk menguatkan keyakinannya, ya, keislamannya. Kemudian untuk memerdekakan budak hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakannya. Kemudian yang keenam adalah untuk fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang sedang bekerja ikhlas, ya, berjuang di jalan Allah. Ini disebut dengan fisabilillah. Itu tujuannya adalah untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan bayaran dari perjuangan tersebut. Kemudian bisa untuk gharim. Gharim adalah orang-orang muslim yang mempunyai hutang, ya, dan tidak mampu membayarnya, tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Ini disebut dengan gharim. Ini juga masuk kepada mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh. Kemudian yang terakhir adalah musafir, ya. Musafir atau kita kenal dengan Ibnu Sabil dalam ayat Al-Qur'annya, ya. Kalau mau lihat di ayat Al-Qur'an ada di Quran surat At-Taubah ayat 60, ya. Di situ dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lain seterusnya, ya. Ini yang pertama. Jadi para ulama memperbolehkan untuk 8 asnaf ini, 8 golongan penerima zakat. Dan ulama yang lain berpendapat, ya, bahwa zakat fitrah ini khusus untuk fakir miskin, ya. Karena dari keterangan beberapa hadis, ya, di sana dikatakan bahwasanya tujuan dari zakat fitrah ini adalah supaya fakir miskin bisa ikut berhari raya. Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang fakir miskin tidak bisa ikut merasakan kesenangan di hari raya, tidak bisa ikut makan dan minum di hari raya. Maka ini sebagian pendapat ulama pun menyatakan khusus untuk fakir dan miskin. Nah, untuk di daerah kita bagaimana? Ya silahkan, itu tergantung kepada pengelola ataupun amil zakat yang ada, ya. Bagaimana untuk membagikan zakat fitrah yang ada. Ini terkait dengan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya adalah hikmah zakat, ya. Jadi segala sesuatu ibadah tentu ada hikmahnya. Nah, terkait dengan zakat ini setidaknya ada 4 hikmah dari zakat yang kita tunaikan. Yang pertama, zakat, seorang yang berzakat, ya, bisa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan jiwa dan harta. Zakat fitrah tadi tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, ya, dan menyempurnakan amalan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah memelihara harta dan jiwa, tentunya supaya lebih berkah dan terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan. Yang keempat adalah wujud syukur, ya. Wujud syukur diberikan anugerah dengan kecukupan, ya, dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari zakat yang kita tunaikan. Anak-anak sekalian, kiranya ini materi terkait tentang zakat, karena keterbatasan waktu tentunya
materi kita cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang benar tentunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang, ada yang salah, tentunya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimampukan untuk berzakat ya keluarga kita. Dan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini secara maksimal, dan semoga segala yang kita laksanakan, amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Selamat belajar di rumah, dan tentunya tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga wabah yang sedang melanda ini segera berlalu dari negeri kita, sehingga kita bisa kembali bersama-sama belajar di madrasah kita yang kita cintai. Sekian dan demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.